Konflik antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak 24 Februari tahun 2022 menjadi perhatian dunia. Dua negara yang lokasinya bertetangga ini tiba-tiba saja harus berperang. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukannya untuk melakukan operasi militer khusus terhadap Ukraina dan hingga kini masih berlangsung. Ukraina pun meminta bantuan dari berbagai pemimpin negara lain di dunia, termasuk Indonesia. Kedutaan Besar Ukraina merilis surat resmi permintaan dukungan untuk Indonesia. Sudah ratusan korban jiwa direnggut oleh rudal dan misil dari Rusia yang tidak henti menghujani Ukraina. Berikut ini surat permintaan dukungan dari Ukraina ke Indonesia yang dipublikasikan oleh Kedutaan Ukraina. Kedutaan Ukraina mengatakan, "Bangsa Indonesia, Anda adalah bangsa yang kuat dan gagah. Anda adalah pejuang kebenaran dan kebebasan. Anda adalah tulang punggung perdamaian dan keadilan di negara Anda yang bebas dan demokratis. Anda adalah pewaris kerajaan-kerajaan besar Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, yang berhasil melumpuhkan para penjajah Mongol yang kala itu tidak terkalahkan. Anda adalah penerus memori tentang perjuangan melawan para penjajah demi kemerdekaan dan kebebasan bangsa di abad 19 dan 20. Anda adalah bangsa yang bijak, yang mampu menepis rayuan tipuan komunis dan tidak tunduk padanya. Anda unik dalam keragaman Anda. Anda bebas dan juga perkasa. Anda adalah pilar perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Suara Anda yang penuh keyakinan serta keteguhan terdengar jelas di Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahkan pelosok dunia. Saya percaya bahwa hari ini, Anda tidak dapat mengelak dari tragedi sejarah modern yang mengerikan ini, yaitu serangan diktator Rusia, Putin, yang membawa malapetaka bagi negara Ukraina yang sejahtera. Anda tidak dapat berdiam diri menyaksikan Federasi Rusia, sang penerus rezim komunis, melakukan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan setiap hari di kota-kota dan desa-desa Ukraina. Serangan roket besar-besaran di daerah pemukiman kota, pemboman fasilitas infrastruktur, pembunuhan penduduk sipil Ukraina, serangan teroris di rumah sakit, panti asuhan, sekolah dan taman kanak-kanak. Di Ukraina, ini adalah hari ke-6 berjalannya perang. Sesungguhnya perang itu mengerikan, penuh tumpahan darah dan juga kekejian. Dari antara warga sipil, ada ratusan orang binasa dan terluka, ribuan anak yatim, dan ratusan ribu pengungsi. Ukraina tidak bertekuk lutut terhadap ancaman kematian, sama seperti Indonesia tidak menyerah 70 tahun yang lalu. Kami akan berdiri tegak dan meraih kemenangan. Namun dengan dukungan Anda, maka kemenangan dapat kami raih dengan lebih mudah, lebih pasti, dan lebih cepat. Dalam perjuangan demi perdamaian dan kebahagiaan, Ukraina harus membayar harga mahal setiap harinya dengan nyawa putra dan putri, saudara dan saudari, serta anak dan cucunya. Rakyat Indonesia, keadaan saat ini sungguh berat dan menyakitkan bagi kami. Oleh karena itu kami menunggu dukungan Anda. Kami berharap dapat mendengar suara Anda yang lantang dan berani dalam membela kami. Lagi pula, jika kami gugur, maka sistem keamanan global dan prinsip hidup berdampingan secara damai dan prinsip pembangunan yang telah dipelihara oleh dunia pasca terjadi Perang Dunia Kedua, yang saat ini sedang coba direbut oleh Rusia dan Putin dari genggaman kami dan Anda juga, pasti akan runtuh. Para pahlawan kini melihat kita sama seperti dahulu kala. Di tahun 1940-an, kita tidak punya hak untuk tetap membisu. Jika terus begitu, maka kita tidak akan memiliki hari esok. Rakyat Indonesia, dukunglah kami, merdeka atau mati.